Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa manittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis akan mempresentasikan makalah kami. Mohon kepada teman-teman semuanya untuk menyimak apa yang nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Ini dia presentasi kami dengan tema Kemukjizatan Al-Quran, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Teman-teman semuanya, saya Rois Al-Amin Abdillah akan sedikit menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab, a'jaza yu'jizu i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya dinamai mukjiz, dan pihak yang mampu melemahkan pihak lain dinamakan mukjizat. Tambahan tak marbutoh pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah atau superlatif. Mukjizat didefinisikan oleh pakar agama Islam antara lain sebagai suatu hal yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi, sebagai bukti kenabiannya yang ditentangkan kepada yang ragu. Mukjizat atau mukjizah adalah perkara di luar dari kebiasaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian, kerasulan, dan keabsahan risalahnya. Mukjizat dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam seperti dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Yang kedua, mukjizat syakhsiyah. Mukjizat syakhsiyah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seseorang nabi dan rasul, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah, cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa, serta penyembuhan penyakit buta dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya. Yang keempat, mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Contoh satu-satunya adalah Al-Quran. Tapi yang akan kami bahas adalah mukjizat akliyah, karena inilah kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak sekali mukjizat. Kami akan memberi 3 garis besar mukjizat dari Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Banyak sekali yang menguasai sastra di sana. Namun, ketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya bungkam. Mereka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran. Bahkan, hanya dengan mendengarnya pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Sebenarnya Al-Quran tidak keluar dari aturan-aturan syair mereka, baik huruf-huruf, lafaz, susunan maupun uslubnya. Akan tetapi, keserasian antara jalinan hurufnya, keteraturan ayatnya, keindahan uslubnya, semua tertera dalam Al-Quran. Dengan hal tersebut, Al-Quran sudah ada pada tahapan yang paling tinggi, serta tidak ada seorang pun yang menandinginya. Yang kedua, kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah. Akan tetapi, kemukjizatannya terletak pada dorongannya untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang paling besar. Yang ketiga, kemukjizatan kandungan isi. Pemberitaan peristiwa-peristiwa gaib yang terdahulu maupun yang akan datang, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, Al-Quran Al-Karim mampu memberitakan peristiwa-peristiwa masa lalu tentang kehidupan umat manusia terdahulu
yang baik peradabannya maupun yang dibinasakan karena kedurhakaannya kepada Allah, dengan tujuan agar manusia yang hidup setelahnya dapat mengambil ibrah seperti kehidupan kaum Ad dan Samud, bangsa Rum dan Persia, dan kaum-kaum yang lainnya. Tidak hanya itu, Al-Quran Al-Karim juga memberitakan tentang keindahan surga dan segala isinya, kehidupan para penghuninya yang kekal di dalamnya karena senantiasa melakukan amal soleh sehingga memperoleh keridoannya, begitu pula tentang neraka dan kehidupan yang sangat menyedihkan bagi para penghuninya disebabkan kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, saya Nada Putri Pertiwi akan sedikit menjelaskan tentang ayat muhkamat. Secara etimologis, muhkamat berasal dari kata ahkama. Akar katanya adalah hakama, yang memiliki arti menghalangi, menahan, memilih yang terbaik dari dua hal. Hakam tu dabah, artinya saya menahan binatang itu. Hukum berarti memutuskan antara dua hal. Hakim berarti orang yang menahan atau mencegah kezoliman, yang memisahkan antara dua pihak yang bersengketa dan memilah yang hak dan yang batil. Sementara ahkama memiliki arti ketelitian, keakuratan, keukuhan, pencegahan, dan keseksamaan. Jadi, ayat muhkamat adalah ayat Al-Quran yang sudah memiliki makna jelas. Yang dimaksud kalam muhkam adalah perkataan yang kokoh, benar, jelas, dan tegas. Dalil ayat muhkamat terdapat di surah Al-Imran ayat 7 yang artinya, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada Anda. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Disitulah pokok-pokok isi Al-Quran. Yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak mengambil pelajaran darinya melainkan orang-orang yang berakal. Poin-poin penting yang harus kita pahami tentang ayat muhkamat ini adalah, yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Kedua, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lainnya. Ketiga, ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandung takwil kecuali satu wajah. Keempat, ayat muhkam adalah suatu yang mudah dipahami. Kelima, ayat muhkam yang di dalamnya menjelaskan sesuatu yang halal dan haram, fardu, janji, dan ancaman. Ciri-ciri ayat muhkamat yang pertama, ayat-ayatnya sudah jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan, penalaran yang lebih mendalam lagi karena sudah dapat dipahami artinya. Yang kedua, ayat-ayatnya hanya mempunyai satu penafsiran makna saja. Hikmah dari ayat muhkamat: 1. Menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang-orang yang berkemampuan bahasa Arab rendah, karena dengan adanya ayat muhkamat ini mereka tidak perlu susah-susah mempelajari maksud arti ayat itu, karena arti maksud ayat itu sudah cukup jelas. Yang kedua, memudahkan manusia mengetahui arti dan maksudnya, memudahkan menghayati maknanya agar mudah mengamalkannya. Ketiga, mendorong umat manusia untuk giat dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran karena lafal ayat-ayatnya sudah jelas untuk dipahami. Yang keempat, menghilangkan kesulitan dalam memahami dan mempelajari Al-Quran karena lafalnya sudah jelas dan tidak membutuhkan penafsiran lagi untuk memahaminya. Kelima, memperlancar usaha penafsiran atau penjelasan maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran karena para musafir tidak perlu susah-susah mencari takwilan ayatnya. Keenam, membantu para juru dakwah dalam menerangkan isi kandungan ayat Al-Quran kepada masyarakat karena ayat tersebut sudah dipahami oleh masyarakat karena sudah jelas arti maknanya. Ketujuh,
mempercepat usaha tahfizul Quran dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, sebab ayat-ayat yang muhkam lebih mudah dihafal karena lebih mudah diketahui artinya. Baik teman-teman semua, saya Dinda Rista Dewi akan sedikit menjelaskan tentang ayat mutasyabihat. Secara etimologis, mutasyabihat berasal dari kata syabaha yang berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Kesamaan antara dua hal ini misalnya bisa dilihat dari segi warna dan rasa, di mana seseorang cukup sulit membedakan keduanya. Mereka ada kemiripan antara keduanya. Misalnya, makna mutasyabih yang berarti mirip ini seperti penjelasan tentang buah-buahan di surga yang artinya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Ada yang berpendapat pula bahwa kata mutasyabih berarti mutamasyil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi makna ungkapan tasyabuh al-kalam berarti kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagiannya membetulkan sebagai yang lain. Dalil ayat mutasyabihat terdapat di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang kualitas ayat-ayatnya serupa dan berulang-ulang, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab itu. Dia menunjukkan kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Poin-poin penting yang harus kita pahami dari ayat mutasyabihat ini adalah: yang pertama, ayat mutasyabih yakni ayat-ayat yang tidak dimasukkan di mana kita dilarang untuk mengamalkannya. Kedua, ayat mutasyabih berbentuk cerita dan semisalnya. Ketiga, ayat mutasyabih hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hakikatnya, dan kita hanya meyakini makna lahiriahnya saja. Keempat, ayat mutasyabih adalah pembuka surat-surat Al-Quran dan huruf-huruf muqatta'ah atau terputus. Kelima, ayat mutasyabih hanya dapat dipahami dengan takwil dan tidak bisa hanya dipahami dari makna lahiriahnya saja. Keenam, ayat mutasyabih adalah ayat yang terkait dengan hal-hal gaib dan hanya Allah yang tahu makna sebenarnya. Misalnya ayat tentang kapan terjadinya kiamat, kapan turunnya hujan, kapan terjadinya ajal atau kematian, dan lain-lain. Ketujuh, ayat mutasyabih adalah ayat yang hanya bisa dipahami dengan menghubungkannya dengan yang ayat lain. Tanpa melakukannya, maka ayat ini tidak bisa dipahami. Ciri-ciri ayat mutasyabihat yaitu: 1. Ayat-ayatnya samar, dalam pengertian masih membutuhkan penjelasan dari ayat lain atau memerlukan penalaran untuk mengetahui maksudnya. 2. Ayat-ayatnya memiliki banyak makna. Teman-teman semuanya, itu tadi presentasi dari makalah kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Al-afu minkum ala jami'il khotoyaya. Astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.